Nabi Muhammad, qiyamul lail itu wajib bagi beliau untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Rasulullah. Maka kalau kita bisa mengerjakan itu luar biasa, ya. Jadi Rasul itu diwajibkan untuk mengerjakan qiyamul lail. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, umiran Nabi SAW bi qiyamil lail wa kutiba alaihi duna ummati, dan itu menjadi satu kewajiban bagi Nabi, tapi menjadi sunnah bagi kita. Makanya di dalam ayatnya itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dalam ayat ini disampaikan fatahajjad, disuruh untuk bertahajud, untuk bangun malam tahajud. Kenapa namanya tahajud? Ya, itu diambil dari kata tahajjada, itu artinya apa? Sungguh-sungguh. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh, itu nggak bisa bangun malam. Jadi yang bisa bangun malam itu hanya orang-orang yang memang ada kemauan yang kuat. Kalau kita nggak ada kemauan kuat, nggak akan bisa bangun malam. Makanya orang-orang pilihan yang bisa bangun tengah malam ini, selain daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa bangun setiap malam, maka ini manfaatkan. Maka nanti bahkan ada yang menyampaikan dari waktu malam ini itu dibagi beberapa bagian. Bahkan disampaikan orang yang bangun subuh itu sudah telat sebenarnya. Bangun subuh itu azan subuh baru bangun, itu sudah telat dia. Itu kata Imam Al-Ghazali kalau tidak salah. Nanti ada di bagian akhir itu disampaikan seperti itu. Ya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Idza kana awwalul laili nada munadin min tahtil arsh, ala liyaqum al-'abiduna fayaqumun." Yang pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika malam itu adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika tengah malam, ya ada orang-orang yang sudah mulai tahajud dari jam 11 malam, jam 12 malam itu ada. Saya mendengar langsung dari salah seorang teman yang kebetulan haji satu kamar dengan seorang kiai. Itu disampaikan, nih teman ini ya saya anggap ya kakak kelas lah gitu, pernah mondok di Istiqomah dan saya akrab. Sekarang menjadi ketua Basnas Kabupaten Serang, Basnas Kabupaten Serang, namanya Haji Badrudin. Itu beliau termasuk yang beruntung karena ketika haji itu dulu bersama salah seorang kiai, dan kiai ini setiap malam itu ternyata tidur 1 jam, bangun 1 jam, tidur 1 jam, bangun 1 jam. Jadi ketika bangun itu baca kitab, ngaji, kemudian sholat, nanti istirahat lagi. Itu mulai dari jam 10, jam 11. Nanti bangun lagi jam 12, jam 1 bangun lagi. Kayak begitu. Kemudian kalau sudah jam 2, maka beliau nggak tidur sampai subuh. Makanya sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu yang memang luar biasa. Ya, siapa yang akan berdoa pada waktu itu maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu Allah itu menunggu kita. Nah, maka di sini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama dipanggil ketika sudah masuk tengah malam itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ahli ibadah. Ya, disampaikan idza kana awwalul laili nada munadin min tahtil arsh ala yaqum al-'abidun fayaqumun. Jadi ketika sudah masuk tengah malam itu yang pertama kali dipanggil adalah orang-orang yang ahli ibadah. Maka mereka bangun semuanya. Wa yusallun, kemudian mengerjakan salat. Masya Allah. Tsumma yunadi munadin fi syatil lail. Kemudian berikutnya ketika sudah lewat tengah malam, maka yang dibangun berikutnya adalah yang dibangunkan tsumma yunadi munadin fi syatil lail ala liyaqum al khaifun. Orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mempunyai rasa takwa yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yatlubuna qiyamahum, alladzina yutiluna qiyamahum, orang-orang yang memanjangkan sholatnya. Jadi ada orang yang memang diberikan keistimewaan ketika dari jam 1 itu sudah mulai sholat sampai waktu subuh. Nah itu enggak sembarang orang seperti itu. Tapi memang ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Jadi orang-orang yang memanjangkan sholatnya, memanjangkan ibadahnya. Idza ala liyaqum al-khaifun alladzina yutimuna qiyamahum fi sholati ila sahur. Kemudian itu dilakukan sampai waktu sahur.
Tsumma yunadi munadin alla liyakum al-mustaghfirun fayaqumun fayastaghfirun. Kemudian setelah berikutnya adalah orang-orang yang ahli biasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara waktu-waktu yang dianjurkan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah itu ketika menjelang subuh. Ya. Jadi ketika menjelang subuh itu perbanyak doa sama istighfar. Sholatnya kapan? Sholatnya sebenarnya tadi itu ya kalau bisa mulai jam 2. Ya syukur-syukur sebelumnya. Tapi memang berat Bu. Sholat itu berat. Ya makanya sampai dikatakan apa? Illa alal khosyin. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang memang yang benar-benar sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi yang pertama ahli ibadah dibangunkan, bangun. Kemudian berikutnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibangunkan, bangun juga. Kemudian orang-orang yang ahli istighfar, ahli minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Wa idza tala'al fajr, kemudian ketika waktu subuh datang azan, ya. Yunadi munadin ala liyakum al-ghafilun. Itu yang dibangunkan adalah orang-orang yang lalai. Jadi bangun subuh itu ternyata sudah telat. Termasuk orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tengah malam, sepertiga malam itu adalah waktu-waktu yang memang dibuka oleh Allah untuk kita mengadukan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bangunnya sudah subuh, maka sudah selesai. Sudah disebut sebagai orang-orang yang lupa. Ya, makanya kalau orang yang biasa tahajud tiap hari, kalau dia nggak tahajud pada waktu itu tahajudnya boleh dikodok tahajudnya. Bagi orang-orang yang ahli tahajud, yang biasa tiap malam tahajud dia, pas kebetulan satu hari dia kelewat nggak tahajud, maka bagi dia itu boleh mengkodok sholat tahajud. Kapan dikodoknya? Mulai dari waktu duha masuk sampai sebelum zuhur, sama seperti sholat duha. Nah kalau kita nggak bisa sholat tahajud, paling tidak sholat duha. Ya, jadi orang-orang yang susah bangun malam tahajud itu paling tidak duha itu disempatkan mengerjakan sholat duha. Ya, afdolnya kalau duha itu berapa? 8 Bu. Tapi 8 juga berat ternyata itu. Ya, banyak alasan. Kalau tahajud berapa? Afdolnya memang 8 plus 3. 8 plus 3. Maka dalam sehari semalam itu sebenarnya kalau kita bisa menjaga sholat kita selama 40 rakaat atau sebanyak 40 rakaat, kok 40 rakaat ya? 17 rakaat sholat wajib subuh sampai isya 17 ditambah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ada 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ada 12 Bu. Kalau ibu bisa menjaga ini ditambah dengan tahajud, kan 17 tambah 12 29. Tambah tahajud 11 sama witirnya. Jumlahnya 40. Kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kita ini termasuk saya juga nggak bisa seperti itu. Belum bisa. Ya, kadang-kadang tahajudnya paling cuma 4 sama 3, kadang-kadang 6 sama 3, yang memang kadang-kadang juga lengkap 8 sama 3. Itu termasuk rawatibnya. Rawatib kadang-kadang kita zuhur cuma 2 qobliyahnya, padahal sebaiknya 4. Berarti yang kurang kan, 40 kan jadinya. Nah coba nanti ibu silakan kerjakan ya 40 rakaat ini. Kalau bisa istiqomah, coba 1 minggu, 2 minggu, sampai 40 hari. Insya Allah itu akan ada kelihatan hasilnya.